Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah keislaman Umar bin Khattab. Pada pertemuan sebelumnya kami telah menjelaskan beberapa riwayat yang menerangkan tentang kisah keislaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada banyak riwayat yang menceritakan tentang keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara riwayat yang lain, qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Abdullah bin Abi Najih al-Makki an ashabihi Atha wa Mujahid au amman rawa zalika. Ibnu Ishaq berkata, telah menyampaikan kepadaku Abdullah bin Abi Najih al-Makki dari sahabat-sahabatnya atau Mujahid dan dari orang-orang yang meriwayatkan hal itu, bahwasanya keislaman Umar sebagaimana yang mereka ceritakan, annahu kana yaqul kuntu lil Islam mubaidan. Umar bin Khattab berkata, dahulu aku sangat membenci Islam. Wa kuntu sahiba khamrin fil jahiliyah. Dan dahulu aku senang minum khamr. Uhibbuha wa asrobuha. Aku menyukai khamr, bahkan menjadi pecandu khamr. Wa kana lana majlisun yajtami'u fihi rijalun min Quraisy bil Hazurah inda duri Ali Umar bin Abd bin Imran al-Mahzumi. Dan kami mempunyai majelis. Biasanya kami berkumpul di majelis itu, aku dan teman-temanku min Quraisy, dari orang-orang Quraisy, di Al-Hazurah, di rumah Ali Umar bin Abd bin Imran al-Mahzumi. Kata Umar, fa kharajtu lailatan uridu julasai ulaika fi majlisihim. Suatu malam aku keluar, aku ingin menemui teman-temanku di majlis mereka, di tempat yang biasa mereka kumpul. Faji'tuhum falam ajid fihi minhum ahada. Aku pergi, ketika aku sampai, aku tidak mendapatkan seorang pun dari mereka. Faqultu law anni ji'tu fulanan al-khummar wa kana bi Makkah yabi al-khamr. Lalu aku berkata, sebaiknya aku pergi menemui fulan, penjual khamr. Kana yabi al-khamr bi Makkah, dia menjual khamr di Mekah. La'alli
ajidu indahu khamran fa asrabu minha. Ya, siapa tahu saya akan dapati khamar di sisinya dan saya bisa meminumnya. Walaupun dia tidak bertemu dengan teman-temannya, dia tetap mau minum khamar. Fa kharajtu fajituhu falam ajiduhu. Maka aku pun pergi. Ketika sampai di tempatnya, ternyata aku tidak mendapatinya. Penjual khamarnya juga tidak ada. Teman-temannya tidak ada. Penjual khamar juga tidak ada. Maka aku pun berkata, falau anni ji'tu al-Ka'bah fatuftu biha sab'an au sab'in. Sebaiknya aku pergi ke Ka'bah supaya aku bisa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali atau 70 kali putaran. Setelah tidak bertemu dengan teman-temannya, kemudian tidak mendapati khamar, Umar hendak pergi ke Ka'bah untuk tawaf di Ka'bah. Fajitu al-masjida uridu an atufa bil Ka'bah. Maka aku datang ke masjid untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang salat. Wa kana idza shalla istaqbala Syam. Kalau beliau salat, beliau menghadap Syam dan menjadikan Ka'bah di antara beliau dengan Syam. Tempat berdiri beliau di antara dua rukun, yaitu rukun Aswad dan rukun Yamani. Ketika aku melihatnya, aku pun berkata, demi Allah, sebaiknya aku memasang telinga saat ini untuk mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad. Jadi Umar ingin mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu la in danautu minhu astami'u minhu la urawi annahu. Kata Umar, jika aku mendekat kepadanya, aku bisa mendengarnya. Dan aku akan membuatnya ketakutan. Beliau khawatir Nabi Muhammad SAW akan ketakutan kalau dia mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka aku pun datang dari arah Hijr Ismail. Fadakhaltu tahta siyabiha, yakni al-Ka'bah. Aku masuk di bawah kain Ka'bah. Aku jalan pelan-pelan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yusalli yaqra'ul Qur'an. Beliau berdiri salat membaca Al-Qur'an. Hatta kumtu fi kiblatihi mustaqbilahu. Hingga aku berdiri di kiblatnya beliau, menghadap beliau. Ma baini wa bainahu illa siyabul Ka'bah. Kami hanya dipisahkan oleh kain Ka'bah. Qala falamma sami'tu al-Qur'an raqqa lahu qalbi. Kata Umar, ketika aku mendengar Al-Qur'an, raqqa lahu qalbi, maka hatiku mulai melunak. Masya Allah, ini pengaruh Al-Quran. Hatiku mulai melunak. Fabakaitu, aku pun menangis. Wadakhalani al-Islam, maka Islam mulai menyusup ke dalam hatiku. Selama ini Umar belum mendengar Al-Quran. Pertama kali dia mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hatinya mulai melunak dan Islam mulai menyusup ke dalam hatinya.
Falam azal qa'iman fi makani zalika hatta qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Aku tetap berdiri di tempatku hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya. Summan sarafa. Setelah selesai salat beliau pergi. Wa kana idzan sarafa kharaja ala dar Ibni Abi Husain. Beliau kalau pergi kembali ke rumahnya, beliau melewati rumah Ibnu Abi Husain. Itulah jalan beliau. Sehingga beliau memotong tempat sa'i. Summa yasluku baina dar Abbas bin Muttalib wa baina dar Ibn Azhar bin Abdi Auf Az-Zuhri. Lalu beliau melewati jalan di antara rumah Abbas bin Muttalib dengan rumah Ibnu Azhar bin Abdi Auf Az-Zuhri. Summa ala dar Al-Akhnas bin Suraik, kemudian melewati rumah Al-Akhnas bin Suraik hatta yadkhula baitahu, hingga sampailah beliau ke rumahnya. Ini jalan yang biasa dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulangnya dari Ka'bah. Wa kana maskanuhu sallallahu alaihi wasallam fi dar Ruqata allati kanat biyadi Muawiyah bin Abi Sufyan. Tempat tinggal beliau di dar Ruqata, rumah Ruqata yang sebelumnya milik Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar radhiyallahu anhu berkata, maka aku pun mengikutinya dari belakang. Hatta idza dakhala baina dar Abbas wa dar bin Azhar adraktuhu, hingga ketika beliau melewati rumah Abbas dan rumah Ibnu Azhar, aku pun menyusulnya. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hissi arafani. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara langkah kakiku, maka dia pun mengetahuiku. Ketahuan. Awalnya Umar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan, namun akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahu. Fazanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni innama tabi'tuhu liuziyahu. Beliau mengira aku mengikutinya untuk menyakitinya. Beliau mengira aku mengikutinya untuk menyakitinya. Fanahamani, maka beliau menghardikku. Beliau berkata, ma ja'abika ya Ibnul Khattab hadhihi sa'ah. Wahai Ibnul Khattab, apa yang membuatmu datang di saat-saat seperti ini? Qala qultu ji'tu li'umina billahi wa bi rasulihi wa bima ja'a min indillah. Kata Umar, aku datang karena aku ingin beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada apa yang datang dari sisi Allah. Apa yang kau bawa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, qad hadaqallah ya Umar. Sungguh Allah telah memberikan hidayah kepadamu wahai Umar. Summa masaha sadri, lalu beliau mengusap dadaku. Wa da'ali bisabat, dan mendoakan keteguhan untukku. Summan saraftu an Rasulillah, lalu aku meninggalkan beliau dan beliau pun masuk ke dalam rumahnya. Ini riwayat lain yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab, kisah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat sebelumnya, beliau masuk Islam karena beliau membaca lembaran yang di dalamnya ada surat Toha. Beliau baca surat Toha.
Kalau dalam riwayat ini beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ibnu Ishaq berkata, wallahu a'lam ayya zalika kana. Wallahu a'lam, ya, mana yang sahih dari riwayat-riwayat ini. Para pendengar rahimakumullah, ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya intinya kisah atau penyebab utama keislaman Umar adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahal bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang ini yang paling kau cintai, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar. Ternyata yang paling Allah cintai dari kedua orang ini adalah Umar. Ini penyebab utama Umar masuk Islam, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun gimana ya ceritanya beliau masuk Islam, ini ada beberapa riwayat yang menjelaskannya, riwayat yang berbeda-beda. Taib, kemudian kata Ibnu Ishaq, wa haddatsani Nafi maula Abdullah bin Umar an Ibni Umar qal, dan telah menceritakan kepadaku Nafi maula Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar, ia berkata, lamma aslama abi Umar, tatkala ayahku Umar masuk Islam, ia pun bertanya, siapa orang Quraisy yang paling cepat menyampaikan berita? Dikatakan kepadanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Maka Umar pun segera pergi menemuinya. Abdullah bin Umar berkata, aku mengikuti bapakku dari belakang. Wa anzur ma yaf'al, aku ingin lihat apa yang ia lakukan. Ketika itu aku masih anak-anak, namun aku bisa memahami apa yang aku lihat. Hatta ja'ahu faqala lahu. Kemudian Umar pergi hingga ketika dia bertemu dengan Jamil bin Ma'mar, Umar berkata, "A'alimta ya Jamil anni qad aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wahai Jamil, tahukah kamu bahwasanya aku sudah masuk Islam? Aku sudah mengikuti agama Muhammad. Wallahi ma raja'ahu hatta qama yajurru rida'ahu. Demi Allah, ya, kata Ibnu Umar, Jamil tidak menjawabnya hingga ia pun segera berdiri sambil menyeret kainnya, segera pergi, dan Umar mengikutinya, dan aku pun mengikuti ayahku. Jadi Jamil bin Ma'mar pergi diikuti oleh Umar, dan Ibnu Umar ikuti Umar. Hatta idza qama ala babil masjid, hingga ketika Jamil sampai di pintu masjid, Jamil pun berteriak bi'a'la sautihi, dengan suara yang keras, ya ma'syara Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, ketika itu mereka sedang berkumpul di tempat perkumpulan mereka, haulal Ka'bati, di sekitar Ka'bah. Kata Jamil bin Ma'mar, ala inna Umar bin Khattab qad soba'a. Ketahuilah sesungguhnya Umar bin Khattab, dia telah meninggalkan agamanya, agama nenek moyangnya. Kata Umar, ya, Umar ada di belakangnya, dusta, bohong. Walakinni qad aslamtu, yang benar aku telah masuk Islam. Wa syahidtu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Umar sengaja menyampaikan keislamannya kepada Jamil bin Ma'mar al-Jumahi supaya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi menyebarkan berita keislaman Umar. Ini orang yang paling cepat menyampaikan berita. Biar orang-orang tahu. Ini perbedaan Umar dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain mereka menyembunyikan keislamannya, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia tampakkan keislamannya, dia sebarkan keislamannya. Namun apa yang terjadi? Wasaru ilaihi fama bariha yuqatiluhum wa yuqatilunahu. Maka orang-orang Quraisy pun langsung menyerang Umar. Mereka menyerang Umar. Dan Umar pun melawan. Mereka pun melawan. Namun Umar dikeroyok. Hatta qomatis syamsu ala ru'usihim, hingga matahari ada di kepala-kepala mereka. Mungkin saling melawan satu sama lain ini berlangsung cukup lama hingga matahari ada di atas kepala mereka. Akhirnya Umar lelah, dia pun duduk. Sementara orang-orang Quraisy mereka berdiri di atas kepala Umar. Umar sudah pasrah karena jumlah mereka banyak. Umar hanya satu orang. Kata Umar, if'alu ma badalakum, silakan kalian lakukan apa yang kalian inginkan. Aku bersumpah dengan nama Allah, seandainya jumlah kami mencapai 300 orang, niscaya kami meninggalkannya untuk kalian, atau kalian akan meninggalkannya untuk kami. Artinya kami mengalahkan kalian atau kalian mengalahkan kami. Kalau jumlah kami sudah 300 orang, kami akan melawan kami. Kami bisa melawan kalian. Qala fa bainama hum ala zalika id aqbala syaikhun min Quraisy. Ketika keadaan mereka seperti itu, tiba-tiba datang syekh dari Quraisy yang memakai jubah, memakai gamis yang berhias, hatta waqafa alaihi, hingga ia berdiri di hadapan mereka. Kemudian dia bertanya, masa'nukum, ada apa dengan kalian? Kata mereka, soba'a Umar, Umar telah meninggalkan agamanya. Kata laki-laki itu, apa urusan kalian? Rajulun ikhtaru li nafsihi amron, famaza turidun, seseorang telah memilih untuk dirinya sesuatu. Apa urusan kalian? Maza turidun, apa yang kalian inginkan? Atarona bani Adi bin Ka'ab yuslimuna lakum sahibahum hakaza. Apakah kalian mengira bahwasanya Bani Adi bin Ka'ab akan menyerahkan orang mereka ini kepada kalian? Umar dari Bani Adi bin Ka'ab. Khallu anir rajuli, tinggalkan orang ini, bubar kalian. Maka mereka pun bubar satu persatu. Kata Ibnu Umar, fa wallahi, demi Allah, seakan-akan mereka adalah pakaian yang lepas darinya. Mungkin saking banyaknya. Ketika mereka bubar meninggalkan Umar, seakan-akan mereka adalah pakaian yang lepas darinya. Qala fa qultu li abi ba'da an hajara ilal Madinah. Kata Ibnu Umar, setelah ayahku hijrah ke Madinah, aku bertanya kepadanya, ya abati, wahai ayahku, manir rajul allazi zajarul qaum anka bi Makkah yauma aslamta wa huwa yuqatilunak. Siapa laki-laki atau siapa orang yang dahulu menghalangi kaum untuk menyerangmu pada hari engkau masuk Islam dan mereka melawanmu? Siapa laki-laki itu yang menghalangi orang-orang untuk menyerangmu?
Kata Umar, wahai anakku, dia adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ibnu Hisham berkata, wa haddatsani ba'du ahli ilmi annahu qala, ya abati, manir rajul alladhi zajara al-qaum anka bi Makkah yawma aslamta wa hum yuqatilunaka jazahullahu khaira. Kata Ibnu Hisham, telah menyampaikan kepadaku sebagian ahlul ilmi bahwasanya Ibnu Umar bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, siapa laki-laki yang menghalangi orang-orang untuk menyerangmu pada hari engkau masuk Islam? Wahum yuqatiluna, ketika mereka menyerangmu. Jazahullah khaira, semoga Allah membalas kebaikan kepadanya. Kata Umar, wahai anakku, itu adalah Al-As bin Wa'il. La jazahullah khaira, semoga Allah tidak membalas kebaikan untuknya. Para pendengar, para pemirsa rahimakumullah, keislaman Umar merupakan sebab terbesar kemenangan Islam dan kuatnya Islam. Setelah Umar masuk Islam, Islam menjadi kuat. Wadzalika lima kana yatamayyazu bihi minal quwwati wasyaja'ah. Yang demikian itu karena keistimewaan yang dimiliki Umar berupa kekuatan dan keberanian. Umar ini dikenal orang yang kuat dan berani. Masya Allah ya, di Islam butuh orang-orang yang kuat dan berani. Fakana la yakhafu fillah laumatul laim. Dia tidak takut dengan siapapun ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, inna Islam Umar kana fathan. Sesungguhnya keislaman Umar merupakan kemenangan. Wa inna hijratahu kanat nasran. Dan hijrahnya Umar merupakan bantuan. Wa inna imaratahu kanat rahmatan. Sesungguhnya kepemimpinan Umar merupakan rahmat. Walaqad kunna ma nusalli indal Ka'bati hatta aslama Umar. Dahulu kami tidak bisa sholat di Ka'bah sehingga Umar masuk Islam. Falamma aslama qatala Quraisy hatta shalla indal Ka'bah wa shallaina ma'ahu. Tatkala dia masuk Islam, dia melawan orang-orang Quraisy hingga dia bisa sholat di dekat Ka'bah dan kami pun sholat bersamanya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, ma kunna naqdiru ala an nusalli au ala an nusalliya indal Ka'bati hatta aslama Umar bin Khattab. Dahulu kami tidak bisa sholat di Ka'bah hingga Umar bin Khattab masuk Islam. Falamma aslama qatala Quraisy hatta shalla indal Ka'bah. Setelah dia masuk Islam, dia melawan orang-orang Quraisy hingga dia bisa sholat di Ka'bah dan kami pun sholat bersamanya. Wa kana Islam Umar ba'da khuruji man kharaja min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Habasyah. Dan keislaman Umar itu terjadi setelah sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Jadi keislaman Umar ini Masya Allah membawa kemenangan dan kekuatan kepada Islam. Kaum muslimin yang awalnya tidak bisa sholat di dekat Ka'bah, setelah Umar masuk Islam, mereka bisa sholat di dekat Ka'bah. Ini ya beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kisah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para pemirsa rahimakumullah, ada sebuah kisah yang menarik juga ketika Umar hendak hijrah. Bagaimana Umar merendahkan ya orang-orang musyrik. Wa indama arada Umar radhiyallahu anhu ayyuhajira khalfal Habib sallallahu alaihi wasallam waqafa amama al-musyrikin mawqifan azalla fihi unufahum wa azhara ajzahum wa alqa ar-ru'ba fi qulubihim.
Ketika Umar radhiyallahu anhu ingin hijrah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil sebuah sikap di hadapan orang-orang musyrik dengan sebuah sikap yang membuat mereka hina, menampakkan kelemahan mereka dan membuat mereka takut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, qala li Aliun ibnu Abi Thalib, ma alimtu anna ahadan minal muhajirin hajara illa mukhtafiyan illa Umar bin Khattab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Ali bin Abi Thalib bercerita kepadaku, aku tidak tahu seorang pun dari orang-orang muhajir yang hijrah kecuali hijrahnya sembunyi-sembunyi. Illa Umar bin Khattab, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu hijrahnya terang-terangan. Kalau yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, kalau Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Tatkala ia ingin hijrah, taqallada sayfahu, dia ambil pedangnya. Wa tanakkaba qausahu, dia letakkan busur di pundaknya. Tadi dia tenteng pedangnya, dia letakkan busur di pundaknya, dan dia memegang beberapa anak panah. Waqtasara anazatan, dia pegang tombak kecilnya. Wa madha qibala al-Ka'bah, kemudian dia pergi ke Ka'bah. Wa mala'u min Quraisy bifina'iha, sementara para petinggi Quraisy ada di halaman Ka'bah. Maka Umar tawaf, ya. Tawafa bil baiti sab'an mutamakkinan, beliau tawaf di Ka'bah dengan tenang. Lalu beliau, ya, setelah tawaf beliau datangi maqam Ibrahim, beliau salat 2 rakaat, summa waqafa alal halaki wahidah. Kemudian beliau berdiri di hadapan mereka, di hadapan para pemuka Quraisy satu persatu. Umar datangi mereka. Umar berkata kepada mereka, syahat al-wujuh, ini wajah-wajah yang buruk. Allah tidak menghinakan kecuali ini, orang-orang ini, hidung-hidung ini. Man aroda antuskilahu ummuhu wa yutima waladahu wa yurmil zaujatahu fayalqani wara'a hadzal wadi. Kata Umar, ya, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau ya anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, silahkan dia bertemu denganku di belakang lembah ini. Siapa yang berani menghalangiku untuk hijrah? Kalau dia ingin ibunya kehilangan anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, silahkan dia bertemu denganku di belakang lembah ini. Kata Ali bin Abi Thalib, fama tabi'ahu ahadun, ternyata nggak ada seorang pun yang berani, ya, bertemu dengan Umar, kecuali kaum minal mustada'ifin, ya, sekelompok orang-orang yang lemah yang telah diajari dan dibimbing oleh Umar. Wa madha li wajhi, akhirnya Umar pun pergi, ya, hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini kisah yang Masya Allah, kisah yang menarik, ya, di mana Umar merendahkan, ya, orang-orang musyrik. Taib, ya. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas keutamaan Umar. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.